Halo teman-teman semua dan Bapak dosen, perkenalkan saya John Kevin dengan NIM 20400500007 dari kelas B Etika dan Tanggung Jawab Profesi akan membuat sebuah ulasan dari hasil yang saya tonton, yaitu film The Rainmaker tahun 1997. Berikut ulasan yang sudah saya ringkas. Jadi di dalam film The Rainmaker 1997 berlokasi di Tennessee, di mana negaranya menggunakan sistem common law yang ditegaskan dengan adanya penjurian dan berdasarkan jurisprudensi. Berbeda dengan negara Indonesia yang menggunakan sistem civil law. Dalam film ini ada hal yang berbeda dengan keadaan hukum di Indonesia, seperti penggunaan juri dalam persidangan dan pemeriksaan sidang berdasarkan jurisprudensi. Dalam hukum Indonesia, seharusnya hal ini tidak diperbolehkan karena jelas melanggar kode etik profesi. Dek, salah satu tokoh yang memaksakan kliennya yang di rumah sakit untuk menandatangani tanpa harus membaca terlebih dahulu. Lalu Dek juga menjamin akan menghasilkan uang yang banyak atas perkaranya. Advokat sudah jelas tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Kuasa hukum perusahaan asuransi yang melakukan suatu tindakan yang jelas melanggar kode etik pengacara ialah tidak menjaga teman seprofesi yang melanggar pasal 3 huruf D tentang kode etik advokat, yang dimana advokat wajib memiliki rasa solidaritas tinggi di antara teman sejawat, dan melanggar kode etik kejujuran di mana advokat sebagai profesi terhormat atau bisa dibilang juga officium nobile yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan juga kode etik. Memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Sekalipun di Indonesia tidak menggunakan sistem penjurian, tetapi tindakan Rudy dan Dek dalam salah satu scene yang sudah saya tonton dalam penggelapan juri sangatlah tidak beracuan pada kode etik pengacara. Dek yang mencemooh kuasa hukum perusahaan asuransi ketika dengan mengatakan sana menghafal saat persidangan berlangsung. Hal tersebut jelas kurang baik diucapkan dalam menghargai teman seprofesi. Seharusnya setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksananya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi di mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dan demikian kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri. Jadi yang kesimpulan dari film yang saya tonton, ada beberapa scene di mana banyak terjadinya pelanggaran kode etik, dan di mana juga yang jika di Indonesia itu tidak diperbolehkan dan sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan advokat. Dan dari film ini juga saya juga berpikir alangkah baiknya setiap advokat atau yang sudah disumpah atau yang sudah menjadi advokat lebih mengutamakan kliennya dibandingkan dengan keegoisan diri sendiri. Kenapa saya bilang keegoisan? Karena kita sebagai advokat harus membela kebenaran, bukan karena ada dorongan sebagai misalkan dari sogokan atau dari tekanan. Dan juga yang sebenarnya dari film ini saya juga melihat seperti scene yang kayak advokat itu tidak boleh juga kayak langsung bilang kalau dalam persidangan ini atau dalam kasus yang dia tangani itu harus dia akan menang, karena dari situ sudah membuat salah satu pelanggaran kode etik di mana yang sebagai advokat kita menjanjikan yang belum pasti, karena bagaimanapun
advokat sudah ada peraturannya dan ketentuan dalam kode etik berprofesi. Itu terutama untuk mengutamakan keamanan, kenyamanan klien, baik dari klien, masyarakat, atau negara, dan menjunjung tinggi pengadilan. Jadi sekian dari ulasan dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih.